Mendekati Ramadan di Kepulauan Riau, tradisi berharga seperti kenduri ruah dan ziarah kubur tetap bersemi. Malam-malam tarawih gemerlap di masjid menciptakan momen khidmat bagi anak-anak muda yang memadati tempat ibadah. Ngabuburit sebagai santai berbuka, mengisi senja dengan kegembiraan melalui baca Al-Quran, berburu takjil, dan jalan-jalan sore. Tradisi ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memupuk kebersamaan dan kepedulian sosial. Membentuk kisah cinta yang mengalir di tengah kehidupan spiritual masyarakat Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syafiqah Nur Salida. NIM saya 240301110033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam yang berada di Kepulauan Riau atau Pulau Batam. Nah, untuk yang pertama yaitu kenduri ruah atau bisa disebut sebagai tahlilan jamaah. Nah, untuk kegiatan ini dilakukan biasanya oleh masyarakat Batam, terus khusus Pulau Penyengat. Nah, setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenduri ruah ini dilakukan pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, dengan keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggalkan dunia. Nah, biasa ini tuh dilakukan di masjid-masjid terdekat atau surau-surau terdekat yang dilakukan secara berjamaah, membacakan surat Yasin dan doa-doa. Dan yang kedua, ziarah kubur. Nah, untuk ziarah kubur ini mungkin beberapa kota, beberapa kepulauan juga memakainya tradisi tersebut. Nah, salah satunya Kepulauan Riau atau Kota Batam. Tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini, bahkan saat menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Setiap warga berziarah ke kuburan untuk mendoakan arwah keluarga yang telah meninggal dunia sebelum memasuki bulan Ramadan. Contohnya beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan dan setelah selesai puasa, yaitu bertepatan pada hari Idul Fitri. Kadang juga dilakukan ketika bulan haji, yaitu Idul Adha. Tradisi ini bisa dijumpai juga di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk yang ketiga yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini pastinya dilakukan oleh seluruh masyarakat yang beragama Islam. Di Kepulauan Riau, tradisi tarawih dilakukan dengan penuh khidmat, di mana anak-anak muda memadati masjid dan surau. Tradisi ini menjadi momen ibadah yang tidak pernah tertinggal di bulan Ramadan. Nah, yang keempat itu ngabuburit atau jalan-jalan petang menunggu berbuka. Ngabuburit sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat bulan Ramadan, termasuk di Kepulauan Riau. Nah, kalau di Kepulauan Riau, apa aja sih kegiatannya? Yaitu ada membaca Al-Quran, berburu takjil, sekedar jalan-jalan sore, atau berkunjung ke tempat wisata. Istilah ngabuburit berasal dari bahasa Sunda yang bermakna bersantai sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Kepulauan Riau, tetapi juga memperkaya nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Islam memiliki hubungan yang sangat erat dan penting dengan budaya Melayu. Sejak penyebarannya di Nusantara, Islam telah memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menunjukkan hubungan antara Islam dan budaya Melayu. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Islam menjadi agama utama di kalangan masyarakat Melayu. Dengan ajaran-ajaran Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Praktik keagamaan Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Melayu. Yang kedua, adat istiadat dan ritual. Banyak adat istiadat Melayu yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Beberapa upacara adat yang mengandung unsur-unsur Islam antara lain: A. Kenduri arwah. Upacara ini melibatkan doa bersama untuk mendoakan arwah leluhur dan kerabat yang telah meninggal. Yang kedua, tepung tawar. Sebuah ritual untuk memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering dilakukan dalam acara pernikahan, sunatan, dan selamatan. Yang ketiga, majelis akad nikah. Prosesi pernikahan yang diawali dengan akad nikah sesuai syariat Islam.
Terus yang ketiga, seni dan kesenian Melayu banyak dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Misalnya, tari zapin. Tarian ini diiringi musik dengan lirik berbahasa Arab atau puji-pujian kepada Allah. Seni dan kesenian Melayu banyak dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Misalnya, tari zapin. Tarian ini diiringi musik dengan lirik berbahasa Arab atau puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, seni kaligrafi. Kaligrafi Arab atau khat sering ditemukan dalam dekorasi masjid dan rumah-rumah Melayu. Yang ketiga, nasyid. Lagu-lagu nasyid yang berisi puji-pujian kepada Allah dan nasihat agama sangat populer di kalangan masyarakat Melayu. Yang keempat, bahasa dan sastra bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh kosakata Arab akibat perang pengaruh Islam. Banyak karya sastra Melayu yang mengandung unsur-unsur Islam, seperti hikayat-hikayat yang menceritakan kisah para nabi dan syair-syair yang berisi ajaran moral dan agama. 4. Pendidikan. Islam mempengaruhi sistem pendidikan tradisional Melayu. Pendidikan agama diajarkan di surau, madrasah, dan pesantren. Pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan tradisional Melayu. 5. Arsitektur. Seperti bangunan di masyarakat Melayu mencerminkan pengaruh Islam. Masjid-masjid dengan arsitektur khas Melayu sering ditemukan dengan ciri-ciri seperti atap bertingkat dan ukiran kayu yang indah. Rumah-rumah tradisional Melayu juga sering memiliki ruang khusus untuk beribadah. 6. Pakaian. Tradisional Melayu seperti baju kurung dan baju Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Penutup kepala seperti songkok dan hijab juga menjadi bagian dari pakaian tradisional yang mencerminkan identitas Islam. Yang ketujuh, makanan. Hukum Islam mengenai makanan halal dan haram sangat mempengaruhi kuliner Melayu. Makanan tradisional Melayu umumnya disiapkan sesuai dengan aturan halal dan praktik penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedelapan, nilai-nilai sosial dalam masyarakat Melayu banyak didasarkan pada ajaran Islam seperti gotong royong atau kerjasama, hormat kepada orang tua, dan sikap rendah hati. Ajaran Islam tentang etika dan moralitas sangat mempengaruhi cara berinteraksi dan hubungan sosial di masyarakat Melayu. Secara keseluruhan, Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai fondasi budaya yang sangat mempengaruhi perkembangan dan bentuk budaya Melayu. Melalui proses akulturasi, Islam dan budaya Melayu sangat memperkaya dan menciptakan identitas budaya yang unik dan kaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.